Hi everyone. Pembangunan infrastruktur yang semakin pesat di daerah perkotaan yang tersebar di berbagai belahan dunia memang tak bisa dihentikan. Beragam proyek mulai dari pembangunan yang dilakukan pemerintah atau perusahaan pengembang seperti jalan tol, gedung-gedung bertingkat hingga kawasan industri terus dilakukan. Namun pembangunan tersebut tak selalu berjalan mulus lantaran terlebih dahulu melakukan pembebasan lahan. Tak jarang seringkali ditemukan kasus yang mana pemilik tanah enggan untuk pindah dari rumah mereka. Bahkan saking keras kepalanya, orang-orang tersebut tetap tinggal di lahan miliknya meski harus menerima konsekuensi terburuk. Seperti kasus yang dialami para pemilik rumah ini yang menolak kasus untuk pindah meski telah mendapat uang ganti rugi yang menggiurkan. Layaknya film animasi besutan Disney berjudul Up, pemilik rumah yang enggan untuk pindah dari lahannya itu benar-benar ada di dunia nyata. Langsung saja, inilah 10 pemilik rumah yang menolak rumahnya untuk digusur. Namun sebelum masuk pada video berikutnya, silakan klik tombol subscribe dan like atau share jika kamu suka video seperti ini, agar channel ini bisa bermanfaat dan selalu eksis. Ingat subscribe, and let's begin. Rumah Wu, Chongqing, China. Keluarga Wu adalah satu-satunya keluarga yang masih tinggal di antara 280 keluarga di daerahnya yang akan dibangunkan shopping mall 6 tingkat di Chongqing. Keluarga Wu menolak selama 2 tahun untuk mengosongkan rumah keluarga mereka yang telah mereka huni selama 3 generasi. Yang Wu, seorang juara seni bela diri lokal, menggunakan nakhakus untuk membuat tangga ke rumah mereka dan mengancam untuk mengalahkan mereka yang berusaha untuk mengusirnya. Istrinya, seorang pemilik restoran bernama Wu Ping yang telah merencanakan untuk membuka sebuah restoran di tapak dasar rumah itu, membuat wawancara dan siaran pers untuk menghasilkan publisitas. Pemilik menolak tawaran sebesar 3,5 juta yuan atau sekitar 453.000 US dollar, tapi akhirnya mencapai kesepakatan dengan pengembang pada tahun 2007. Pada tanggal 4 April 2007, rumah di Central Chongqing ini dihancurkan dan Wu beserta keluarganya menerima penyelesaian 1 juta yuan ditambah apartemen baru yang mewah. Rumah Edith Maseville, Seattle, USA. Kabarnya wanita bernama Edith Maseville dan rumahnya menjadi inspirasi setidaknya untuk sebagian kisah film Up. Rumahnya berada tepat di pusat kota Seattle di antara gedung pertokoan yang tinggi besar. Edith Maseville terkenal di seluruh dunia pada tahun 2006 ketika ia keras kepala menolak lebih dari 1 juta US dollar untuk menjual rumahnya untuk membuat jalan bagi pembangunan komersial di lingkungan Bellwood Seattle. Dalam prosesnya, ia menjadi seorang pahlawan di mata rakyat. Namun Maseville meninggal di usia 86 tahun dan tetap dijalankan proyek bangunan 5 tingkat di sekeliling rumah pertaniannya yang berusia 108 tahun itu. Setelah kematiannya, Maseville mewariskan rumahnya untuk seorang pengawas kontraktor bangunan yang bernama Barry Martin karena rasa senangnya atas persahabatan yang telah Barry tunjukkan kepadanya selama ini. Rumah di Wenling, China. Pasangan tua menolak untuk menjual properti dengan harga yang ditawarkan oleh kerajaan sejak tahun 2001. Akhirnya jalan raya 2 jalur menuju ke stasiun kereta api dibangun di sekitaran rumah. Gambar rumah itu beredar di internet dan dipubliskan secara luas oleh media China. Properti dibongkar pada bulan Desember 2012 setelah pemilik menerima tawaran kompensasi senilai ratusan ribu US dollar. Rumah Kunming, China. Pada tanggal 28 Oktober 2010, pengembang telah menggali parit di sekitar rumah Zhao di Zhoujiadui, Kunming, China. Dan hujan telah mengisi lubang tersebut dengan air, menciptakan parit yang membuat Zhao terpaksa harus menyeberang untuk pergi atau kembali ke rumahnya. Ketika ditanya mengapa dia tidak pindah, Zhao mengatakan bahwa rumahnya dibangun di atas tanah milik pribadinya, namun pengembang memberikan nilainya yang lebih rendah. Jadi ia dan keluarganya tidak menandatangani perjanjian perpindahan. Dia terus tinggal di apartemen dengan istri dan ibunya yang berusia 83 tahun karena semua bangunan lain di komplek itu sudah dihancurkan. Rumah Yongji Street, Jinhua, China.
Yongji Street terkenal di kota Jinhua dan sekitarnya. Di sana terdapat sebuah rumah yang terletak di tengah-tengah jalan raya. Bangunan 3 tingkat ini berdiri di bahu jalan dengan tanaman-tanaman sayuran di sekitarnya, menjadikan jalan dari 4 jalur menjadi 2 jalur. Pemilik rumah ini adalah Zhao Buqing, 57 tahun. Rumahnya berdiri sebagai paku di jalan selama 5 tahun. Austin Springs, Washington DC, USA. Pada tahun 2006, Austin Springs dengan senang hati tinggal di sebuah rumah yang akan segera menjadi lahan pengembang di sisi pengembang. Seperti tertiban durian runtuh, rumah Mr. Springs ditawar lebih dari 3 juta dolar atau sekitar 50 miliar lebih jika dirupiahkan untuk rumahnya di tahun 2008. Walaupun rumah itu sebelumnya hanya bernilai sekitar 200-an ribu dolar saja. Namun apa yang terjadi meskipun dihargai berpuluh-puluh kali lipat, beliau telah menolak mentah-mentah tawaran itu dan bahkan kemudian ia mengambil pinjaman untuk mengubah rumahnya menjadi warung pizza. Seperti yang kamu lihat, bangunan ini benar-benar kerdil dari perkembangan di sekitarnya. Rumah di stasiun kereta api Shenzhen, China. Gedung ini terletak di depan stasiun kereta api Shenzhen Utara. Pemilik bangunan 7 tingkat ini telah menolak tawaran sebesar 20 juta yen atau sekitar 3,2 juta US dollar. Tawaran itu ditolak pada tahun 2011 dan bangunan masih berdiri di lapangan hijau. Rumah di Changsha, China. Sebuah rumah paku tetap berdiri di Changsha, bersebelahan dengan shopping mall besar di ibu kota tersebut. Rumah 2 tingkat itu betul-betul berada di depan pusat perbelanjaan yang relatif terlihat modern dan kontras antara 2 bangunan. Memang terlihat janggal apabila terdapat rumah usang yang masih berdiri di tempat ini sejak tahun 2007 di sebalik arus kemodernan dan kepesatan pembangunan sekitarnya. Apartemen di Guangzhou. Terkadang tekad kuat mereka yang tidak ingin meninggalkan rumahnya berhasil mengatasi proses pembangunan yang ada. Bangunan yang ada di Guangzhou ini misalnya membuat jengkel perusahaan konstruksi dengan kegigihan mereka hingga akhirnya jalan tol dibangun melingkar mengelilingi gedung tersebut. Wow, ini terlihat keren sekali sih ikonnya kalau dilihat dari berbagai sisi. Di China, hak mengenai kepemilikan lahan memang sangat kuat, sehingga tidak bisa diusik oleh siapapun jika memiliki surat-surat yang lengkap. Bayangkan jika ada orang-orang yang mempertahankan rumah dan haknya di Indonesia dari rayuan sang pengembang. Menurutmu, apa yang akan terjadi? Itulah beberapa pemilik rumah yang enggan menolak untuk pindah dari kediamannya. Apakah di Indonesia ada seperti itu? Silahkan sampaikan pengalamanmu di kolom komentar. Terima kasih telah menonton. 寄り添って見つめる瞳は私